Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Kelas 4. Oke, sebelum ibu memulai pelajarannya, ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Oke, sebelum ibu melanjutkan untuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini dan siapa yang izin? Amiratul Zahra, Buwa Bavika Sari, Zaka El-Barahanif, Zakira Putri Salsabila. Oke, hadir semua ya anak-anak. Hari ini kelasnya bersih sekali. Siapa yang piket hari ini anak-anak? Iya. Nyaman kelas, kebersihan nyaman, belajar menjadinya nyaman. Tentunya begitu ya. Kebersihan kelas harus dijaga. Nah, anak-anak, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, Bu Guru mau ngecek semangatnya anak kelas 4 hari ini, yaitu ice breaking. Kalau ibu bilang tepuk merah, berarti tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk biru, berarti tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk putih, berarti tepuknya ada 3 kali. Oke, Jackson 1, 2, 3. Tepuk merah. Oke. Tepuk biru. Oke. Tepuk putih. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat minggu lalu ibu mempelajari apa? Kita semuanya mempelajari apa? Oke, tema 3, subtema berapa kemarin? Tema 1. Oke. Nah, kali ini minggu sekarang kita akan mempelajari tema 3. Tentang apa? Keberagaman makhluk hidup. Nah, pembelajaran 1, pembelajaran tematik. Nah, sebelum ibu memulai lebih lanjut pelajaran hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menggali informasi serta menganalisis hubungan antara bentuk, fungsi bagian tubuh hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu anak-anak ibu mampu menyajikan laporan hasil pengamatan dalam upaya melestarikan sumber daya alam. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan masyarakat. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil dari diskusi dari mengidentifikasi sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu peserta didik siswa harus mampu membuat poster dalam tema upaya melakukan pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Jadi, kalian semuanya harus bisa membuat
poster. Nah, anak-anak, karena ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, langsung saja, ayo siapa yang tahu kita akan membahas tentang materi apa? Ya, kamu apa? Keberagaman makhluk hidupnya. Siapa yang tahu apa saja keberagaman makhluk hidup itu? Nah, iya tadi apa? Oh iya, keberagaman makhluk hidup itu anak-anak seperti ada burung cendrawasih, ada kupu-kupu, ada harimau, dan ini semuanya berbeda habitatnya. Jadi, itu yang dinamakan keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Iya, betul sekali. Bisa tentang kucing. Jadi, keberagaman makhluk hidup itu berbeda-beda dari sisi makanannya, dari sisi apa? Tumbuhan juga. Tumbuhan itu termasuk keberagaman makhluk hidup. Jadi dari tempat tinggalnya dan juga makanannya itu berbeda. Karena semuanya sudah hampir menjawab dan hampir semuanya sudah tahu tentang keberagaman makhluk hidup, maka kita, Bu Guru akan melanjutkan langsung ke materinya. Dan jawabannya anak-anak hampir semuanya itu betul semuanya. Jadi kemarin malam belajar. Nah, anak-anak, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, Bu Guru menjelaskan menggunakan PowerPoint dan juga video pembelajaran. Nah, anak-anak, di dalam PowerPoint itu sudah ibu sediakan video pembelajaran dan juga foto dan juga arahan untuk tugas selanjutnya. Nanti disimak baik-baik ya, Bu Guru menjelaskan habis ini. Oke. Bu Guru mau mendengarkan lagi. Tepuk semangat. Oke, semangat semuanya ya hari ini. Langsung saja Bu Guru akan menjelaskan materinya. Audio Jungle. Nah, anak-anak, sekarang ibu sudah menyiapkan video atau PowerPoint yang sudah ibu siapkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Dan pembelajaran 1. Nah, slide selanjutnya yaitu ada macam beraneka jenis hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di antaranya yaitu ada burung, kucing, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Dan itu masih banyak lagi. Jadi, bagaimana cara bergerak burung dan kucing itu? Nah, burung berkaki 2 dan bergerak dengan cara berterbang, sedangkan kucing berkaki 4 dan bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Dan bagaimana, Bu, dengan hewan yang lain, Bu? Nah, dan hewan yang lain yang ada di sekitar kita juga ada berbagai jenis tumbuhan. Nah, termasuk keberagaman makhluk hidup itu anak-anak tidak hanya ada burung saja, namun ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia juga. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah hewan dan tumbuhan. Tapi lebih menjelaskan tentang
hewan. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana keberadaan kucing dan burung itu tadi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, betul sekali. Keberadaan kucing dan hewan tersebut, burung tadi itu keberadaannya di darat, bergeraknya menggunakan sayap yang burung, dan kucing menggunakan kakinya untuk berjalan dan tangannya juga ya. Nah, selanjutnya selain ada tumbuhan, manusia juga membutuhkan hewan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya anak-anak. Jadi manusia itu nggak bisa hidup sendiri tanpa ada hewan, tanpa ada tumbuhan. Contohnya, manusia mau makan ayam. Nah, manusia membutuhkan hewan ayam. Seperti itu ya. Selanjutnya hewan. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang harus dan yang perlu terus kita jaga agar tidak akan punah. Jika tidak dijaga, maka beberapa hewan akan menjadi langka dan punah, dan itu jarang untuk ditemukan kalau hewannya punah dan langka. Nah, dari hewan yang langka dan punah ini, yaitu contohnya seperti hewan harimau. Harimau ini anak-anak sudah langka dan punah karena jarang untuk ditemukan, karena kita tidak menjaga dan melestarikannya, maka itu akan menjadi punah dan langka. Nah, selanjutnya perhatikan beberapa gambar berikut. Ayo, siapa yang tahu gambar apa ini? Burung cendrawasih. Nah, anak-anak bisa bertanya mengenai burung cendrawasih. Untuk bisa menggali informasi tentang burung cendrawasih. Jadi, anak-anak bisa mengerjakan dengan teman sebangkunya dengan menuliskan pertanyaan. Dan habis itu didiskusikan. Nah, sekarang ada lagi slide yang keberapa ini ya? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang kupu-kupu. Ayo, siapa yang tahu kupu-kupu itu bergeraknya dengan apa? Iya, kupu-kupu bergerak dengan sayap. Jadi kupu-kupu itu terbang, nggak berjalan. Jadi kupu-kupu itu terbang di udara, nggak di darat dengan berjalan, tidak. Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kupu-kupu mengalami metamorfosis yang sempurna dalam daur hidupnya. Daur hidup kupu-kupu itu anak-anak bermula dari telur yang melekat pada daun yang namanya kepompong. Telur matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva ulat. 2 minggu berikutnya larva berbentuk kepompong. Oh, mohon maaf ya, Ibu tadi salah menjelaskannya. Yang melekat pada daun itu tadi belum menjadi kepompong. Jadi kupu-kupu itu berbentuk larva dulu, habis itu menjadi kepompong dan menjadilah pupa. Pupa tergantung pada ranting atau daun tanaman yang selama 2-3 minggu. Setelah itu kupu-kupu menjadi dewasa dan keluar dari kepompong dan bisalah terbang. Jadi begitu ya daur hidupnya kupu-kupu. Nah, di sini Bu Guru sudah ada gambar ini.
Daur hidupnya kupu-kupu secara metamorfosis yang sempurna. Yang pertama itu bentuknya menjadi telur dan berubahlah menjadi ulat dan kemudian kepompong, dan dari kepompong ini tumbuhlah kupu-kupu yang cantik sekali, dan kupu-kupu ini nantinya akan bertelur lagi, dan itu menunjukkan siklus daur hidup kupu-kupu yang sempurna. Selanjutnya, macam-macam kupu-kupu yang langka dan yang akan dilindungi di Indonesia. Contohnya, ini ada gambar kupu-kupu bidadari. Sayapnya itu ada coklat-coklat, terus ada biru-biru ya di sampingnya. Dan yang kedua yaitu ada gambar kupu-kupu sayap burung peri. Nah, ini kupu-kupunya ini hitam, sayapnya itu hitam, dan sayap yang atas itu hitam, ada hijau-hijaunya, dan yang bawah itu sayapnya ada yang kuning, hijau, dan hitam. Dan yang gambar ketiga itu anak-anak kupu-kupu sayap burung surga. Jadi sayap burung surga ini berbeda dari yang lain anak-anak, sayapnya lebih indah dan lebih besar sedikit ya. Nah, ini itu namanya kupu-kupu sayap burung surga. Bisa difahami ya anak-anak? Iya, sangat semangat sekali hari ini. Selanjutnya, nah anak-anak, di sini Bu Guru sudah ada video pembelajaran tentang daur hidup kupu-kupu. Didengarkan secara seksama ya anak-anak. Nggak boleh ada yang bicara yang belakang. Nanti nggak tahu loh ya tugasnya apa. Ayo, dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam, khususnya kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video berikut. Sebelum kita mulai belajar, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Hari ini kita akan belajar di buku tema 3 kelas 4, subtema 2, pembelajaran pertama, tepatnya di halaman 51. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Tentunya tujuan pembelajaran ini dapat kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu di negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warna yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Selanjutnya kita diskusikan pertanyaan yang ada di halaman 51.
Pertanyaan pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Ya, penyerbukan tanaman akan terganggu atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Pertanyaan kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Yang pertama, tidak memburu kupu-kupu. Yang kedua, membuat poster anjuran untuk melindungi kupu-kupu. Pertanyaan ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Nah, sudah jelas kan? Pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam termasuk kupu-kupu. Jika populasi kupu-kupu terus berkurang, maka berpengaruh terhadap proses penyerbukan tanaman. Jika tanaman tidak dapat melakukan penyerbukan, berarti tidak dapat menghasilkan buah. Tentunya akan merugikan bagi manusia dan merugikan tanaman itu sendiri. Tanaman itu tidak bisa berkembang biak. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang daur hidup kupu-kupu. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu kupu-kupu merupakan apa tadi? Jenis hewan yang sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi anak-anak, kupu-kupu itu sangat bermanfaat sekali dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi tanpanya adanya kupu-kupu itu bisa tidak seimbang lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dilindungi kupu-kupunya agar tidak punah. Iya, agar tidak punah dan langka, agar bisa ditemukan. Nah, agar bisa ditemukan dan tidak punah, maka Bu Guru punya tugas. Iya, siapa yang tahu tugasnya apa? Iya, anak-anak dapat ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan cara membuat poster. Iya, tugasnya membuat poster. Tentunya sering ya lihat poster. Iya, siapa yang tahu poster? Iya, poster itu ya yang kayak di pinggir-pinggir jalan itu. Poster namanya. Yang toko ini. Nah, misalnya ada yang mau beli di toko pelangi. Toko pelangi murah, hemat dan hemat. Terjangkau harganya, seperti itu poster itu. Nah, di sini Bu Guru, ini gambarnya poster ya anak-anak. Ini ada anak kecil, terus ada burung merak, terus gini ada kayak ayam, terus ini juga ada gambar harimau. Ini kata-katanya cuma singkat aja. Sayangilah satwa burung Indonesia. Jadi gitu ya gambar posternya ya. Bisa dilihat ya secara seksama ya. Iya. Selanjutnya Bu Guru juga punya cara membuat poster. Video pembuatan poster. Ayo yang belakang didengarkan ya. Anak-anakku nanti nggak tahu loh. Bahan-bahannya iya. Nanti bahan-bahannya gampang. Ibu sudah membuatkan list-list untuk anak-anak. Nanti bisa dilihat di LKPD ya. Ayo didengarkan dulu secara seksama.
Oke, bisa difahami dan dilihat ya, itu tadi cara membuat poster tentang yang bertemakan tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Bisa hewan, ya, upaya pelestarian hewan atau makhluk hidup. Selanjutnya, nah, ini ada Bu Guru, juga ada kegiatan pengamatan. Nah, ini juga bisa dilihat di LKPD nanti yang Ibu bagikan kepada anak-anak. Yang pertama, tentukan salah satu hewan yang paling menarik perhatian kalian. Dan yang kedua, buatlah daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan tersebut paling tidak harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu tentang habitat hewan. Bu, apa sih Bu habitat hewan itu Bu? Habitat itu anak-anak tempat tinggal hewan. Namanya itu habitat. Bisa dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Dan yang kedua itu jenis dan manfaatnya bagi manusia. Pertanyaannya itu temanya tentang habitat hewan, jenis manfaat, dan cara pelestarian serta menjaga keseimbangan hewan sebagai sumber daya alam. Dan yang keempat anak-anak yaitu ciri-ciri atau bagian-bagian hewan yang menonjol. Misalnya, kalau harimau itu kan kulitnya blorek-blorek ya anak-anak. Lah itu bagian hewan yang menonjol. Misalnya merak, burung merak itu bulunya sangat cantik sekali. Nah, itu ciri-ciri atau bagian hewan yang sangat menonjol. Jadi ini kegiatan pengamatan. Nanti tugasnya bisa dilihat di LKPD yang Ibu bagikan nanti setelah penjelasan di PowerPoint ini. Nah, ini LKPD-nya nanti ya. Nah, terima kasih dan tetap semangat anak-anak. Jadi penjelasannya sudah selesai. Nah, anak-anak, karena Bu Guru sudah menjelaskan materi tadi mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkungan, siapa sekarang yang mau bertanya mengenai materi tersebut? Yang lain mendengarkan ya, jika ada yang bertanya. Nanti bisa paham, yang belum paham. Iya. Apa Zaskia mau bertanya apa? Apakah kupu-kupu hidup di darat? Iya. Ya, kupu-kupu hidup di dataran tinggi. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayap dengan cara terbang. Jadi kupu-kupu itu nggak pakai kaki, nggak berjalan, tetapi kupu-kupu terbang menggunakan sayap yang indah. Nah, karena sudah paham semuanya, baik, Bu Guru akan, ayo siapa lagi yang ingin bertanya mengenai materi tadi yang belum paham? Ya, apa? Rohmah mau bertanya apa? Bu, apakah harimau itu sekarang hampir punah? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Rohmah? Apakah harimau pada zaman sekarang hampir punah, Bu? Siapa yang mau menjawab? Nggak ada? Ya udah, Ibu yang menjawab ya. Jadi anak-anak, pada tahun sekarang dan pada zaman sekarang, harimau itu sangat langka dan jarang ditemukan. Jadi harimau itu memang hampir punah dan sangat langka untuk ditemukan.
Jadi kita manusia harus bisa berupaya melestarikan dan menjaga. Jadi gitu ya anak-anak, nggak boleh menyakiti hewan. Selagi kita bisa menjaga, maka kita harus menjaga dan merawat serta memelihara jika mau memelihara. Kalau tidak mau memelihara, cukup dengan merawatnya serta melindunginya. Nah, anak-anak, karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, maka kali ini Bu Guru akan membagi kalian secara berpasang ya, yaitu dua orang, satu bangku, jadinya ada 2 orang. Nah, di sini Bu Guru sudah memegang kertas. Nah, nanti habis ini kertasnya Ibu bagikan dan kalian berdiskusi tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita. Bangku pertama, bangku kedua. Ini ya. Nah, anak-anak, kertasnya sudah kebagian semuanya, satu kelas. Sudah ya. Nah, kali ini tadi pada PowerPoint Ibu kan sudah ada, ayo berdiskusi. Maka tugasnya tentang itu tadi, kegiatan diskusi mengenai keberagaman makhluk hidup, oke? Mengenai keberagaman makhluk hidup itu yang didiskusikan siswa mengenai tentang habitat hewan, tempat tinggal hewan. Dan yang kedua bisa tentang hubungan antara kegiatan manusia dengan kelangkaan kupu-kupu. Jadi itu bisa dibuat bahan diskusi ya. Dan upaya-upaya dalam melestarikan dan menjaga hewan. Sudah cukup itu saja, nggak apa-apa. Nanti setelah berdiskusi, nanti maju secara bergilir menjelaskan yang sudah didiskusikan bersama teman-temannya. Maju ke depan ya anak-anak. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Nah, karena sudah selesai semuanya, ayo siapa yang mau maju ke depan menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusinya bersama temannya. Ya, bangku pertama ya, silakan maju sayang. Oh ya, sudah selesai ya. Iya, sudah selesai yang bangku pertama. Baik anak-anak, karena semuanya sudah maju ke depan, maka kali ini guru akan memberikan penguatan materi tentang yang sudah kalian didiskusikan tadi mengenai keberagaman makhluk hidup. Jadi anak-anak, kita manusia harus bisa menjaga hewan serta melestarikannya. Nah, tadi harus bisa diterapkan di rumah ya, diskusinya ya, dalam upaya-upayanya tempat tinggal hewan diterapkan di rumah ya anak-anak. Nah, pinter, mantap, kelas 4 emang mantap. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru akan memberikan instruksi kepada kalian semua mengenai tugas di rumah, yaitu membuat apa tadi di PowerPoint? Membuat poster. Tadi sudah ada videonya ya, video pembelajarannya. Sudah paham semuanya nak? Iya, sudah paham semuanya. Nah, nanti habis ini Bu Guru kasih LKPD-nya, nanti bisa dilihat di situ tentang tugas-tugasnya yang Ibu berikan.
tentang pembuatan poster, habis ini ada kegiatan pengamatan, terus habis itu ada tadi yang kegiatan diskusi, nanti ada di LKPD-nya yang Ibu berikan habis ini. Nah, anak-anak, ini LKPD-nya nanti bisa dilihat tugasnya. Masing-masing tugasnya sudah Ibu jelaskan secara rinci di LKPD-nya ya. Oke. Sudah kebagian semuanya anak-anak LKPD-nya? Sudah. Anak-anak, karena kegiatan pengamatannya dilakukan minggu besok, maka hari ini sebelum istirahat kalian Ibu beri waktu untuk diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada masyarakat sekitar, yang simpel aja, yang sederhana aja, yang enggak membuat kalian merasa sulit, yang sederhana aja. Oke? Tepuk semangat. Oke, semangat semuanya ya, masih. Nah, untuk tugas posternya anak-anak dikumpulkan minggu depan. Jadi kegiatan pengamatannya sekarang itu cuma diskusi mengenai pertanyaan. Besok baru terjun ke masyarakat. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12, habis ini istirahat, maka siapa yang masih belum paham mengenai pembelajaran hari ini, materi hari ini, sudah paham semuanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Oke, sudah paham semuanya ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menginstruksikan untuk berdoa, maka kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah semua makhluk hidup harus saling menjaga, terutama manusia. Manusia harus bisa melindungi hewan, tumbuhan agar tidak punah, serta dapat melestarikannya, termasuk hewan kupu-kupu, harimau, burung cendrawasih harus bisa melestarikannya. Kenapa sih Bu tadi kok disuruh diskusi, disuruh besok tugas pengamatan? Karena biar kita tahu bagaimana kehidupan di lingkungan, mengenai kelestarian hewan di lingkungan, agar rasa kepeduliannya kita besar terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sudah paham semuanya terkait materi tadi dan terkait tugas yang akan dilakukan pada minggu depan. Jangan lupa tugas posternya dikumpulkan minggu depan, dikerjakan di rumah, membuat yang bagus dan rapi, yang kreatif. Jangan lupa tugas pengamatannya juga dilakukan minggu depan. Nggak usah terlalu sulit pertanyaannya, sederhana saja. Minggu depan sudah tahu ya tugasnya apa. Minggu depan tidak ada pembelajaran mengenai LKS, tetapi pembelajaran mengenai kegiatan pengamatan yang dilakukan di luar sekolah. Ya, langsung terjun di masyarakat pertanyaan-pertanyaannya. Oke, bisa dipahami ya? Siap, bisa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa selain ketua kelasnya? Iya, ayo Fahri, dipimpin doanya. Kita pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Amin. Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Besok minggu depan ada penelitian, dijaga kesehatannya ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.